Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 terkait dengan coaching. Saya akan berperan sebagai coach, kemudian Ibu Yanti akan berperan sebagai coachee, dan Ibu Olivia akan berperan sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Wiin, Bu Yanti. Selamat malam, Bu. Malam. Baiklah, di sini kita akan melakukan percakapan yang mana Bu Wiin sebagai coach dan Bu Yanti sebagai coachee. Sebelum kita mulai percakapannya, saya ingin bertanya kepada Bu Wiin, untuk melakukan percakapan ini, apa yang telah disiapkan dari Bu Wiin? Baiklah, terima kasih Bu Olive. Jadi pada malam hari ini yang saya siapkan itu sesuai dengan prinsip dan kompetensi yang ada pada coaching. Yang pertama, saya memberikan waktu saya, pikiran saya secara penuh untuk coaching saya. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif apa yang coach saya bicarakan dan yang ingin diceritakan. Yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar coach nanti bisa menemukan solusi atas masalahnya. Ya, terima kasih Bu Olive. Baik Bu Iin. Nah, di dalam percakapan nanti yang mau saya amati yang mana ya Bu Iin? Kompetensi yang bagian mana? Kompetensi yang bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, ya terima kasih Bu Iin. Baiklah, sekarang kita mulai percakapannya. Saya persilakan untuk Bu Iin dan Bu Yanti. Silakan Bu. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Olive. Assalamualaikum Bu Yanti, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Iin. Alhamdulillah kabar baik Bu. Gimana keadaan Bu Iin hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ngomong-ngomong nih Bu, setelah mengikuti program guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan ini, bagaimana Bu? Apakah ada kemajuan atau suatu informasi baru yang Ibu terapkan dalam proses pembelajaran di kelas Ibu? Iya Bu Iin, sebenarnya saya sudah beberapa hari ini ingin sekali berbincang dengan Ibu, berdiskusi mengenai ada permasalahan yang saya hadapi Bu sebenarnya. Apakah Bu Iin ada waktu untuk mendengarkan saya bercerita Bu? Oh, tentu saja Ibu. Ibu boleh cerita kepada saya. Emang masalah apa ya Bu? Gini Bu, akhir-akhir ini saya agak kurang bersemangat apabila saya masuk kelas Bu, karena di sini dari 36 siswa yang saya hadapin masih ada beberapa siswa itu yang masih tidak berperan aktif Bu, terutama anak-anak yang cowok. Mereka di belakang lebih cuek, kemudian tidak peduli pada saat saya mengajar. Inilah yang ingin saya ceritakan kepada Bu Iin. Oh, jadi begitu, Bu. Terus selama ini apa yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas, Bu? Selama ini yang telah saya lakukan, saya mencoba metode pembelajaran yang baru, Bu. Tetapi setelah saya coba untuk berganti metode pembelajaran baru, masih saja membuat mereka itu tetap tidak bersemangat apabila menerima pelajaran dari saya. Terus setelah mengikuti pembelajaran program guru penggerak ini, ada juga yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu. Kalau misalnya kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apakah boleh Bu ini ya? Bagus itu, Bu. Terus bagaimana ya proses pembelajaran diferensiasi yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya? Proses pembelajaran berdiferensiasi di sini, yang pertama saya harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa, Bu. Setelah saya baca ada 3 pemetaan untuk kebutuhan belajar siswa. Yang pertama dari kesiapan siswanya, yang kedua dari minat siswanya, yang ketiga ternyata ada profil guru.
profil siswa tersebut. Nah, terkadang karena adanya tugas lain, saya ini menjadi tidak sempat atau malah lupa untuk melakukan pemetaan terlebih dahulu, Bu. Kemudian nanti setelah melakukan pemetaan awal ini, ada yang namanya pembelajaran berdiferensi proses, Bu, di mana nanti ada siswa yang dia lebih berminat untuk membaca atau visual, kemudian ada lagi siswa yang lebih minat untuk mendengarkan dan melihat yaitu dalam bentuk video, yang hasil akhirnya pun atau diferensi produknya pun akan berbeda itu Bu Iin. Wah, bagus sekali itu Ibu Yanti. Apalagi sekarang kan lagi menerapkan kurikulum merdeka ya di sekolah Ibu Yanti. Jadi memang pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu Yanti lakukan itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan itu sangat bagus karena Ibu melihat dari minat dan bakatnya murid-murid. Kemudian dari apa yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya? Komitmen ke depannya, Bu, saya berencana akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini pada RPP saya. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan membuat dulu pemetaan awal, Bu. Karena di pemetaan awal murid inilah kita bisa mengetahui kesiapan murid itu sendiri. Setelah nanti siswa itu merasa siap, dan akhirnya saya akan membawa atau membuat skenario RPP saya menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Yanti. Kemudian nanti dalam pelaksanaannya, apakah ada yang akan membantu Ibu? Saya di sini seperti hari ini kan saya berdiskusi dengan Bu Iin sebagai rekan sejawat saya sesama satu rumpun. Nah, saya berharap setelah berdiskusi kan saya mendapatkan referensi dan adanya untuk menerapkan komitmen saya tadi, adanya kolaborasi antara rekan sejawat, kemudian saya berharap dari wakil kurikulumnya, dan sarana prasarana yang akan saya gunakan pada proses pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Oke, baiklah Ibu. Saya berharap semoga nanti komitmen ini akan membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu dan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan bisa berdampak pada siswa di kelas Ibu nantinya. Luar biasa Bu Yanti. Amin, terima kasih Bu ya. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Iin, akhirnya saya lebih percaya diri untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi proses ini, Bu. Tadi awalnya saya merasa masih bingung bagaimana cara saya untuk menumbuhkan minat untuk siswa-siswa saya tadi yang masih cuek, yang masih tidak peduli dengan pelajaran saya, sehingga mereka bisa bersemangat lagi dalam mengikuti pelajaran saya. Terima kasih Bu Iin atas waktunya untuk hari ini. Kita bersama-sama untuk bisa menerapkan apa itu kurikulum yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Sama-sama Ibu, saya juga bisa belajar dari masalah dan juga apa solusi yang telah Ibu ceritakan. Kita sama-sama belajar, Bu. Terima kasih Bu Iin. Iya, sama-sama Ibu Yanti. Baik, terima kasih Bu Iin dan Bu Yanti, percakapannya sangat bagus. Saya lihat di sini saya akan bertanya kembali kepada Bu Iin dulu ya, yang pertama ya. Bu Iin, menurut Ibu, apakah percakapan yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik? Iya Bu, Alhamdulillah tadi percakapannya sudah berjalan dengan baik Bu. Sesuai dengan alur ceritanya. Ya, apa ada yang perlu diperbaiki di dalam percakapan yang telah Ibu lakukan? Iya Bu, terutama tadi di alur cerita di bagian yang tanggung jawabnya Bu. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh di dalam percakapan yang telah Ibu lakukan? Pertama itu saya mencoba untuk
fokus dengan Ibu Yanti, kemudian saya tidak melakukan kegiatan apapun selain mendengarkan apa yang ingin dibicarakan oleh Ibu Yanti. Jadi tidak ada yang mengganggu fokus saya dan saya bisa memberikan secara full waktu dan kesehatan saya untuk Bu Yanti. Seperti itu, Bu. Oh iya. Apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan percakapan ini, Bu? Mungkin langkahnya adalah saya akan lebih sering melakukan kegiatan coaching, Bu, baik itu dengan rekan ataupun dengan peserta didik nantinya. Oh iya, terima kasih Bu In. Saya sekarang ingin bertanya kepada coachingnya, Bu Yanti. Bu Yanti, iya, bagaimana menurut Bu Yanti, perasaan Bu Yanti bagaimana setelah melakukan percakapan dengan Coach Bu In? Terima kasih Bu. Alhamdulillah setelah saya melakukan coaching bersama Bu In tadi, saya merasa lega sekali. Ternyata permasalahan yang selama ini saya bingung sendiri, akhirnya saya menemukan ide-ide baru, mendapat referensi dari Bu Iin, sehingga yang nantinya bisa saya terapkan untuk di kelas saya, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi perasaannya gimana, Bu? Perasaannya sangat lega sekali, bahagia. Kemudian saya menemukan ide-ide yang baru tuh Bu. Tadinya saya berpikir kok kenapa seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya. Setelah berdiskusi dengan Bu In tadi, akhirnya menemukan ide-ide baru. Nah, itu. Oh iya, jadi udah bahagia ya Bu ya, udah dapat solusi sekarang. Ya alhamdulillah. Nah, saya belum bertanya sama Bu Iin, ini perasaannya ini. Gimana perasaannya setelah melakukan percakapan bersama ucinya Bu Iin? Saya merasa senang, Bu. Saya senang karena akhirnya Bu Yanti itu bisa menemukan solusi atas masalahnya. Kemudian juga saya merasa saya juga belajar dari apa yang Ibu Yanti ceritakan kepada saya. Jadi saya mengetahui, oh, jadi nantinya jika saya mempunyai masalah yang sama dengan Bu Yanti, saya akan mencoba melakukan apa yang Bu Yanti tadi ceritakan. Oke, sangat baik ya Ibu-Ibu. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.